Swastiastu. Halo semuanya, selamat bergabung ya pada channel ini. Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Jadi pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas materi yang berjudul SPTLDV, yaitu Sistem Pertidaksamaan Linier Dua Variabel. Ini materi sangat berhubungan erat dengan materi kita sebelumnya, yaitu PTLDV. Jadi Ibu harap kalian sudah mampu memahami materi PTLDV ya, supaya pada materi ini kalian bisa lebih mantap dan menguasainya dengan baik. Nah, sekarang Ibu akan memberikan contoh-contoh dari SPTLDV itu sendiri ya. Nah, di sini ada 4 contoh yang Ibu berikan, bisa kalian cermati masing-masing contohnya. Nah, di SPTLDV ini terdiri atas minimal 2 pertidaksamaan atau lebih ya. Jadi SPTLDV ini sendiri merupakan gabungan dari minimal 2 pertidaksamaan atau lebih. Lebihnya itu bisa 3, bisa 4, bisa 5, bisa 6, dan seterusnya dari suatu pertidaksamaan linier, entah itu satu variabel ataupun 2 variabel. Oke, untuk selanjutnya kita langsung saja beralih ke contoh soalnya ya. Nah, ini untuk contoh soal yang pertama. Tentukan daerah penyelesaian dari 2x plus y kurang dari sama dengan 4, y lebih dari 2, dan X kurang dari 3. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang pertama. Nah, di sini ada 3 pertidaksamaan yang menyusun SPTLDV di soal nomor 1 ini ya. Nah, untuk menyelesaikan sistem pertidaksamaan linier 2 variabel ini, caranya sama seperti menyelesaikan pertidaksamaan linier 2 variabel yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya ya. Jadi yang membedakan hanya banyaknya pertidaksamaan yang menyusun sistem pertidaksamaan linier 2 variabel tersebut. Nah, di soal nomor 1 ini kita mulai dari langkah pertama, yaitu mengubah pertidaksamaan ini ke dalam bentuk persamaan. Jadi kita ubah satu-satu dulu ya. Dari pertama, 2x plus y sama dengan 4. Kita ubah dulu satu. Setelah kita ubah ke dalam bentuk persamaan, kemudian kita gunakan tabel titik bantunya ya. Dengan menggunakan titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y. Itu cara yang paling gampang ya. Ini X, ini Y, ini X, Y. Seperti biasa, asal dia memotong sumbu X, itu sudah rumus ya. Asal dia memotong sumbu X, maka yang bernilai 0 adalah Y-nya. Asal dia memotong sumbu Y, maka yang bernilai 0 adalah X-nya. Kita substitusi nilai 0 ini ke dalam persamaan linier ini. Buatkan X sama dengan 0, kita substitusi ke 2x plus y sama dengan 4. Kita ganti X-nya dengan 0. Jadinya 2 kali 0 ditambah Y sama dengan 4. Y sama dengan 4. Masukkan Y sama dengan 4 tersebut ke dalam tabel titik bantu ini. Jadi pasangan titiknya adalah 0,4. Selanjutnya kita substitusi nilai Y sama dengan 0 ke persamaan ini juga. Masukkan Y sama dengan 0 ke 2x plus Y sama dengan 4. Kita ganti Y-nya dengan 0 ya. Di 2x sama dengan 4. Karena sini sudah 0 ya. Jadinya X sama dengan 4 per 2. X dapat sama dengan 2. Masukkan hasil X sama dengan 2-nya ke tabel ini. Sehingga titiknya adalah 2,0. Setelah itu, setelah kalian dapatkan titik-titiknya,
kita letakkan titik ini ke dalam koordinat kartesius. Oke, sekarang kita letakkan titik yang sudah kita dapatkan di tabel bantu ini ke dalam koordinat kartesius yang ini. Ya. Jadi kita gambarkan koordinat kartesius ini sesuai dengan kebutuhan yang ada pada titik ini, ya. Jadi yang pertama ada titik 2,0. Itu ada di sumbu X positif, ya. Jadi 2,0 kira-kira ada di sini. Ya, ini 2,0 kita keterangan. Terus ada titik 0,4. Itu ada di sumbu Y positif, ya, di atas 0,4. Kira 4-nya di sini. Kita isi keterangan 0,4. Nah, sekarang kita hubungkan titik-titik ini dengan menggunakan garis sesuai dengan tanda pertidaksamaannya, ya. Jadi tanda pada pertidaksamaannya kurang dari sama dengan. Karena dia berisi tanda sama dengan, berarti tanda-tanda yang menghubungkannya tanda berupa garis lurus penuh tanpa putus-putus, ya. Kita hubungkan garis lurus penuh menggunakan penggaris, ya, supaya lebih rapi. Seperti ini garisnya. Seperti ini garisnya. Oke, setelah kalian hubungkan dua titik ini dengan menggunakan garis pembatas sesuai dengan tandanya ini, jadi langkah berikutnya adalah kita melakukan uji titik, ya. Seperti biasa kita menggunakan uji titik menggunakan titik 0,0. Kita cek karena 0,0 ini tidak berada pada garis pembatas dan juga itu lebih gampang kita gunakan agar cepat dalam penghitungan, ya. Sekarang kita masukkan titik 0,0 ini ke dalam pertidaksamaannya, ya. 2x plus y kurang dari sama dengan 4. Kita ganti x dan y nya dengan 0,0. Tentunya 2 kali 0 ditambah 0 kurang dari sama dengan 4. Ini hasilnya 0 kurang dari sama dengan 4. Ini bernilai benar, ya, karena benar 0 itu kurang dari 4. Nah, setelah itu dalam sistem pertidaksamaan linear dua variabel, dalam pengarsirannya kita mengarsir yang salah, ya. Kenapa demikian? Supaya dalam menentukan daerah penyelesaiannya nanti sudah terlihat langsung dan kalian tidak bingung dalam menentukannya, ya. Jadi di pertidaksamaan linear dua variabel yang kemarin kan kita mengarsirnya yang benar. Nah, di sistem pertidaksamaan linear dua variabel ini kita sepakati kita mengarsir yang salah alias daerah yang bernilai salah. Nah, karena di sini dia bernilai benar, karena 0 ini bernilai benar, berarti arsirannya menjauhi 0,0. Jadi kalau ke sini dia bernilai benar, berarti arsirannya ke sini, ya, berlawanan arah dia. Karena kita mengarsir yang salah. Selanjutnya kita lihat ke pertidaksamaan kedua. Pertidaksamaan kedua dan pertidaksamaan ketiga ini hanya terdiri dari satu variabel saja. Itu artinya kalian tidak perlu membuat tabel bantu ini, ya, dan tidak perlu melakukan uji titik. Yang perlu kalian lakukan hanya merubah pertidaksamaan ini ke dalam bentuk persamaan. Dia akan menjadi Y sama dengan 2 yang ini, ya. Kemudian di bawahnya berubah menjadi X sama dengan 3. Untuk Y sama dengan 2 kita letakkan pada sumbu koordinat juga, ya. Jadi letak Y sama dengan 2 dia berada di sumbu Y positif. Karena 2 berarti di bawah 4. Kira-kira di sini posisinya 2. Nah, kemudian setelah kita meletakkan titik Y sama dengan 2, kita hubungkan dengan garis pembatas. Kita lihat tandanya sekarang. Tandanya lebih dari. Lebih dari tidak isi sama dengan, berarti garis pembatas yang dibuat itu putus-putus, ya. Putus-putus.
putus. Dan kemudian kita melakukan pengarsiran. Jadi kita lihat tandanya lagi. Oh, tandanya lebih dari. Berarti yang diarsir adalah kalau dia bernilai benar, berarti yang diarsir lebih dari, ke atas dia kalau Y. Karena kita sepakati kita mengarsir yang salah, berarti kita arsir ke arah kebalikannya. Jadi ke bawah ya kita arsirnya. Selanjutnya pertidaksamaan yang ketiga. Jadi X kurang dari 3 ini dirubah ke dalam bentuk persamaan menjadi X sama dengan 3. Kemudian titik X sama dengan 3 ini kita letakkan pada sumbu koordinat ya. Jadi karena dia berada di sumbu X positif, karena X sama dengan 3 ya. Di sini 3, di sebelah kanan 2 ya. Setelah itu kita gambarkan garis pembatas. Tandanya kurang dari, tidak isi sama dengan. Otomatis garis pembatas yang digambarkan berupa garis putus-putus ya. Setelah kita gambarkan garis pembatasnya, kita lakukan pengarsiran daerah penyelesaiannya. Jadi karena tandanya kurang dari, berarti daerah yang benar itu berada di sebelah kiri. Karena di sumbu X kurang dari itu bernilai negatif, ada di sebelah kiri. Karena kita sepakati di awal mengarsir daerah yang salah, berarti kita mengarsirnya ke arah kebalikannya. Kalau tadi yang benar itu ke kiri untuk tanda kurang dari, berarti untuk daerah yang salah kebalikannya ke kanan. Kita arsir ke kanan ya. Nah, sekarang sudah terlihat daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel ini adalah daerah yang tidak kena coretan atau daerah yang tidak kena arsiran. Kita lihat di gambar ini. Yang mana yang tidak kena arsiran? Ada di daerah ini yang kosong ini ya, tidak ada arsiran alias dia daerahnya bersih tanpa coretan. Inilah daerah penyelesaian dari soal nomor 1 ini. Oke, sekarang Ibu perkenalkan aplikasi yang bisa digunakan untuk membuat grafik atau sumbu koordinat pada bidang kartesius. Jadi ini aplikasinya bernama GeoGebra, bisa kalian download di HP bisa, atau di laptop bisa, di PC bisa. Di aplikasi ini memudahkan kalian untuk menggambar grafik yang mungkin lebih dari satu ya, seperti contoh Ibu yang pertama ini grafik pertidaksamaan ada 3 jenis ya. Sekaligus bisa juga digunakan untuk mengecek pekerjaan kalian apakah sudah benar atau belum. Sekarang kita cek ya. Di pertidaksamaan yang pertama ada 2x plus y kurang dari sama dengan 4. Lihat tandanya kurang dari dan berisi tanda sama dengan. Berarti garis yang digambarkan, ini yang warna biru ini, digambarkan lurus penuh ya, tanpa putus-putus, yang dilalui oleh titik 2,0 dan 0,4. Terus selanjutnya ada pertidaksamaan Y lebih dari 2 yang berwarna hijau. Lebih dari 2 tanpa sama dengan ya. Berarti garis yang digambar putus-putus. Terus yang ketiga ada X kurang dari 3. Sama, garisnya putus-putus yang berwarna merah ini. Setelah itu kalian bisa lihat yang merupakan daerah penyelesaiannya adalah yang tidak terkena warna atau yang tidak terkena coretan atau yang tidak terkena arsiran ini. Yang warna putih inilah yang merupakan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel yang sudah Ibu berikan contoh pada nomor. Gimana dengan penjelasan tadi yang nomor 1? Apakah masih bingung? Nah,
Biar nggak bingung-bingung lagi, kita lanjut ke contoh soal yang kedua ya. Nah, untuk soal yang kedua, tentukan daerah penyelesaian dari X plus Y lebih dari 2, X min 2Y lebih dari sama dengan 4, X lebih dari sama dengan 0, dan Y lebih dari sama dengan 0. Di sistem pertidaksamaan linear dua variabel di nomor 2 ini terdiri atas 4 pertidaksamaan linear ya. Jadi cara penyelesaiannya yang pertama, kita ubah pertidaksamaan linear yang pertama ini ke dalam bentuk sama dengan X plus Y sama dengan 2. Setelah kita ubah ke dalam bentuk sama dengan, kita buat tabel titik bantunya. Y, X, Y. Jadi seperti ini ya. Kemudian asal dia memotong sumbu Y maka X-nya 0. Asal dia memotong sumbu X maka Y-nya yang 0. Setelah itu kita substitusi ke dalam persamaan ini. Jika X-nya sama dengan 0, kita substitusi ke dalam X plus Y sama dengan 2. Kita ganti X-nya dengan 0 plus Y sama dengan 2. Jadinya Y sama dengan 2. Y sama dengan 2 ini kita masukkan ke dalam tabel titik bantu ini. Y sama dengan 2. Kemudian didapatkan titiknya 0,2. Setelah itu, yang kedua kita substitusi Y sama dengan 0 ke dalam X plus Y sama dengan 2. Kita ganti Y-nya dengan 0. X plus 0 sama dengan 2. Jadinya X sama dengan 2. X sama dengan 2 ini kita masukkan ke dalam tabel ini. 2. Sehingga pasangannya 2,0. Kita sekarang lanjut ke pertidaksamaan yang kedua. Jadi X min 2Y lebih dari sama dengan 4. Kita ubah ke dalam bentuk persamaan menjadi X min 2Y sama dengan 4. Kemudian kita buat tabel titik bantunya menjadi X, Y, X, Y ya. Kemudian kita buat berdasarkan titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y. Jadi asal dia memotong sumbu X maka Y-nya 0. Asal dia memotong sumbu Y maka X-nya yang 0. Kita substitusi sekarang X sama dengan 0 ke dalam samaan X min 2Y sama dengan 4. Kita ganti X-nya dengan 0. Min 2Y sama dengan 4. Dapat min 2Y sama dengan 4. Y sama dengan 4 dibagi min 2. Ini hasilnya min 2. Kemudian dimasukkan Y sama dengan min 2 ini ke dalam tabel ini. Sehingga titiknya adalah 0,2. Oke, langkah selanjutnya Y sama dengan 0. Kita substitusi juga ke dalam persamaan X min 2Y sama dengan 4. Kita ganti Y-nya dengan 0. X min 2 kali 0 sama dengan 4. Sehingga hasilnya X sama dengan 4. Masukkan X sama dengan 4 ini ke tabel bantu ini. 4. Sehingga titik yang didapatkan adalah 4,0. Untuk pertidaksamaan yang ketiga dan yang keempat, kita tidak perlu lagi membuat tabel titik bantu ini ya, karena dia hanya terdiri dari satu variabel saja. Jadi kita tinggal membuat garisnya pada sumbu koordinat saja. Nah, karena pertidaksamaan 1, kedua ini sudah selesai, kita langsung saja buat sumbu koordinatnya.
Setelah kita selesai membuat sumbu koordinatnya, jadi kita buat sumbu koordinat seperti biasa, hanya sesuai kebutuhan saja ya. Setelah itu kita letakkan titik-titik pada tabel bantu ini pada sumbu koordinat. Yang pertama ada titik 0,2. Taruh titik 0,2 itu ada di sumbu Y positif ya. 0,2 ya. Setelah itu ada titik 2,0, itu ada di sumbu X positif. Kanan ini 2 nya 2,0. Setelah itu kita hubungkan dua titik ini menggunakan garis pembatas yang ditentukan oleh tanda pertidaksamaannya ya. Tanda pertidaksamaan yang pertama ada tanda lebih dari tanpa ada sama dengan. Berarti garis pembatas yang dibuat garis putus-putus. Hubungkan dua titik ini dengan garis putus-putus. Setelah kalian gambarkan garis pembatas tersebut, kita wajib melakukan uji titik ya. Karena ini dia terdiri dari dua variabel, jadi harus melakukan uji titik supaya hasilnya lebih valid. Kita uji titik seperti biasa menggunakan titik 0,0, karena titik 0,0 ini tidak berada pada garis pembatas ini. Kita masukkan titik ini ke dalam pertidaksamaan yang pertama. X plus Y lebih dari 2. Kita ganti X dan Y ini dengan 0. 0 plus 0 lebih dari 2. 0 lebih dari 2. Dan ini bernilai salah. Sesuai perjanjian di awal, kita sepakati bahwa yang diarsir adalah yang bernilai salah. Jadi karena titik ini bernilai salah, otomatis kita mengarsirnya ke arah titik 0,0. Kita arsirnya ke sini ya. Nah, sudah. Setelah kalian mengarsir pertidaksamaan yang pertama, kita lanjut ke pertidaksamaan yang kedua, ke tabel titik bantunya. Jadi ada titik 4,0. Ini bergeser ke kanan ya. Nah, kurang lebih di sini 4. Titiknya 4,0. Ini bergeser sedikit ya. 4,0. Nah, ini setelah itu ada titik 0,2. Ini ya. 0,2. Setelah itu kita hubungkan titik 0,2 dan titik 4,0 menggunakan garis pembatas. Kita lihat sekarang tandanya. Tandanya lebih dari sama dengan. Oh, ada tanda sama dengannya. Berarti garis yang digambar berupa garis lurus penuh tanpa putus-putus ya. Kita gunakan penggaris supaya lebih rapi. Garisnya seperti ini ya, garisnya lurus penuh tanpa putus-putus. Setelah itu kita lakukan uji titik seperti biasanya menggunakan titik 0,0. Kita masukkan ke dalam pertidaksamaan yang kedua ini. X min 2Y lebih dari sama dengan 4. Kita ganti X dan Y nya dengan 0. Lebih dari sama dengan 4. Ini 0 lebih dari sama dengan 4. Ini juga bernilai salah. Jadi kita mengarsirnya ke arah titik 0,0 juga ya. Dari garis pembatas ini ke arah 0,0 berarti ke ini ya.
Sudah, setelah itu kita masuk ke pertidaksamaan yang ketiga dan keempat. Kita lihat dulu yang ketiga, ada X lebih dari sama dengan 0. Lihat, untuk X lebih dari sama dengan 0, asal dia bernilai benar, maka yang diarsir sebelumnya adalah ke arah kanan kan? Karena untuk X lebih dari 0 dia bernilai positif. Dan pada sumbu X positif itu berada di kanan. Nah, karena kita mengarsir yang salah, otomatis kita mengarsir ke arah kiri. Karena garis Y sama dengan 0 itu menempel pada sumbu Y garisnya ya. Sudah, pertidaksamaan yang ketiga, kita lanjut ke pertidaksamaan yang keempat. Y lebih besar dari sama dengan 0. Kemarin yang lebih besar dari sama dengan 0 untuk sumbu Y itu kita arsirnya ke atas. Karena garis Y sama dengan 0 itu menempel pada sumbu Y. Ya, bernilai benar, dia harus ke atas ya. Karena kita sepakati untuk SPT LDV ini yang salah, berarti kita mengarsir kebalikannya. Alias kita arsir ke bawah dari sumbu X. Lebih seperti itu ya gambarnya. Sudah selesai, empat-empatnya kita gambar garis arsirannya. Nah, sekarang kita lihat dari gambaran yang sudah kita buat ini, kalian bisa lihat nggak yang mana daerah kosong atau daerah yang tidak kena arsiran? Oh, ini dia ternyata yang kosong ya. Inilah yang merupakan daerah penyelesaian dari soal nomor 2 ini. Kalau Ibu gambarkan pada aplikasi GeoGebra untuk sistem pertidaksamaan linear yang nomor 2 ini, jadi tampilannya akan seperti ini ya. Jadi akan terlihat jelas yang berwarna putih ini yang merupakan daerah penyelesaian ini. Yang warna hijau ini garis lurus penuh tanpa putus-putus, itu adalah penyelesaian dari pertidaksamaan X min 2Y lebih dari sama dengan 4 yang warna hijau ya, dilalui oleh titik 4,0 dan 0,2. Kemudian yang warna biru itu garis putus-putus, itu adalah penyelesaian dari pertidaksamaan X plus Y lebih dari 2, dilalui oleh titik 2,0 dan 0,2. Selanjutnya ada garis X lebih besar dari sama dengan 0. Jadi dia menempel pada sumbu Y, ini warna merah ini. Kemudian ada garis Y lebih besar dari sama dengan 0. Dia menempel pada sumbu X yang mendatar ini ya, yang warna pink ini. Lebih besar berarti yang diarsir kebalikannya ya, ke bawah. Sehingga jelas terlihat daerah penyelesaiannya adalah daerah yang tidak terkena coretan atau yang tidak terkena warna pada aplikasi GeoGebra ini. Jadi di rumah bisa kalian coba bagi yang punya laptop atau PC, di HP juga bisa di-download aplikasi GeoGebra namanya, untuk mempermudah kalian mengecek gambar kalian apakah dia benar atau salah. Oke, untuk materi hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Jadi kalau ada hal-hal yang kurang jelas atau hal-hal yang masih bingung, bisa kalian tanyakan langsung melalui WA atau Google Classroom-nya masing-masing. Jadi seperti biasa di akhir pertemuan Ibu akan berikan kuis. Silakan dikerjakan langsung pada buku latihan kalian masing-masing. Jadi apabila ada kendala bisa ditanyakan dan dapat dikerjakan dengan sebaik-baiknya dan semaksimal mungkin. Oke, Ibu tutup pelajaran hari ini dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.